Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di hari yang kedua. Kita akan mengadakan, sebelum kita belajar hari ini, kita mau ibadah terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, maka pembelajaran kita akan sia-sia. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari saya mengajak anak-anak di rumah semua dalam sikap doa dan juga beserta dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami ucap syukur kalau hari ini Tuhan, Engkau boleh memberkati kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama dengan anak kami yang ada di rumah Tuhan, di dalam pembelajaran online ini Tuhan. Kami tidak lupa akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau mengawali hari kami, pembelajaran kami bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya dengan pertolongan Tuhan, masa depan kami sungguh ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami sepanjang hari ini, berkati ibadah kami, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita mau arahkan hati kita mau pujikan pujian, tanpa menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru. Yang murni kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada berhenti. Aku menyadari segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih.
sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru. Mas yang murni, kau membentuk bejana hati, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada tak berhenti. Menjadi yang baru, Mas yang murni, kau membentuk bejana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mengundang hamba-Nya yang akan berfirman. Haleluya, puji Tuhan. Keluarga SMB Penuh yang Tuhan kasihi, yang juga saya kasihi. Shalom, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Khususnya untuk anakku yang saya banggakan, yang saya kasih dalam Kristus. Melalui ibadah PIK hari ini, mari kita lebih lagi melekat kepada Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi mengenal hukum-hukum Tuhan atau firman-firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa berhasil, agar hidup kita senantiasa membuahkan hasil yang berarti bagi Tuhan, bagi bangsa dan negara, dan bagi sesama manusia, dan juga bagi keluarga kita. Saudaraku sekalian, seperti pujian tadi yang mengatakan, Bapa sentuh hatiku. Nah, pagi hari ini Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyentuh hati kita melalui firman Tuhan. Bagi anak kelas 7 yang belum kenal dengan saya Pak Filipus Subagio sebagai
sebagai bapak di sekolah Penuai bersama Bapak Subagio Sulistyo mendirikan sekolah ini. Dan untuk yang belum tahu, belum kenal, inilah Pak Filipus Subagio. Sebagai hamba Tuhan, juga sebagai penasehat di sekolah Penuai. Anakku, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Ya. Saya ulangi, Keluaran 20 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di rumah juga anak sekalian bisa membuka Alkitabnya. Kita baca bersama ya, sekalipun kita berbeda tempat, berbeda ruang, tapi saya percaya anak juga membaca firman Tuhan. Yuk bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 12. 3, 2, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baiklah. Saya ulangi ya sekalian ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam hal ini, menghormati orang tua itu tidak sekedar wajib. Kalau wajib itu bisa dilakukan, bisa juga nggak dilakukan. Tapi menghormati orang tua itu lebih dari sekedar wajib, itu harus. Ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang namanya perintah dilakukan baik, enggak dilakukan mendapat hukuman perintah. Untuk itu pagi hari ini firman Tuhan bertema menghormati ayah dan ibu. Firman Tuhan tentang perintah menghormati ayah dan ibu di Alkitab itu disampaikan berulang-ulang. Ya, tidak hanya sekali dalam kitab Keluaran tok, tapi beberapa kitab juga mencantumkan tentang pentingnya keharusan untuk menghormati orang tua. Dan saya percaya bahwa anak-anak SMP Penuai hari ini, kemarinnya gitu ya, minggu lalu, tahun lalu, hingga hari ini tetap menghormati orang tua. Sebab itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Dan itulah yang diharapkan oleh orang tua. Melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, biar kita terus punya ketetapan hati untuk menghormati orang tua. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi menghormati orang tua perintah, harus dikerjakan. Ingat, bukan kewajiban. Tidak hanya sekedar kewajiban, tapi perintah. Perintah itu harus. Kalau dilakukan, ada sanksinya. Kalau dilakukan, ada berkatnya. Kemudian sekalian, kita mengenal di kitab Perjanjian Lama itu dengan sebutan hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat yang berjumlah 10 sabda, 10 firman. Kalau kita bandingkan dengan hukum di Injil, hukum kasih di Injil, itu sama. Hanya perbedaannya, kalau di hukum Taurat itu ada 10 firman, kalau di kitab Perjanjian Baru ada 2 perintah, itu hukum kasih. Sekalipun hanya 2, ini sudah mencakup dari 10 hukum Taurat. Sebab hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat itu berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kemudian hukum yang ke-5 sampai yang ke-10 itu di dalam Injil disebutkan mengasihi, ya, kasihlah orang tuamu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang pertama adalah mengasihi orang tua. Ada hal yang perlu kita perhatikan sekalian dalam mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Selain dalam Keluaran tadi yang menyebutkan dalam kitab Keluaran 20 ayat 12 yang menyebutkan bagaimana ada perintah untuk kita menghormati orang tua. Dalam Injil juga disebutkan di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yaitu bagaimana hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian di kitab Efesus, ya, di surat Efesus, Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang di kota Efesus. Dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Jadi hukumnya itu harus, bukan sekedar wajib. Ya, harus. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ayat 2-nya. Ini adalah suatu perintah yang penting, ya, perintah yang penting. Ingat ini, ya. Menghormati orang tua itu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, ayat 3-nya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata menghormati orang tua yang merupakan keharusan dari Tuhan, yang merupakan perintah dari Tuhan, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan panjang umur, akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Tentunya anak-anak SMP Penue punya harapan untuk hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera. Salah satu syaratnya hormati siapa? Orang tua. Itu perintah sekalian. Perintah Tuhan. Harus kita kerjakan. Kalau kemarin-kemarinnya pernah melawan orang tua, membantah orang tua, mulai saat ini tidak boleh lagi. Sebab menghormati orang tua, mengasihi orang tua, itu harus. Kita percaya bahwa orang tua kita pasti mengajarkan yang baik. Mengajarkan dimengerti yang penuh nilai-nilai kehidupan mengasihi. Itu sangat penting, kita harus menghormati orang tua. Kemudian dalam Kolose, surat Kolose 3 ayat 20, di sini Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Garis bawahi, yang indah di dalam Tuhan. Kalau menghormati, kalau mentaati, kalau mengasihi orang tua. Sebaliknya, tidak indah apabila tidak menghormati orang tua. Tidak indah apabila tidak mentaati orang tua. Dan kembali,
Bapak sangat percaya bahwa anak-anakku yang saya kasihi, anak SMP Penuai, anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang mengasihi orang tua. Kemudian Bapak sampaikan juga di kitab Amsal. Ya. Di kitab Amsal pasal 4 ayat 1 berkata demikian. Dengarkanlah hai anak-anak. Saya ulangi. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Hai anak-anak, perhatikanlah didikan ayah kita, supaya kita beroleh apa? Pengertian. Supaya kita dapat belajar dari orang tua kita, belajar dari pengalaman orang tua kita, belajar dari teladan orang tua kita. Juga dikatakan dalam Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ini ada plusnya. Ibu disebut juga. Selain kita memelihara perintah ayah kita tidak boleh menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Ayah dan ibu wajib dihormati. Amin. Dan sekalian, ada janji berkat yang Tuhan akan berikan kepada kalian. Ada janji berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kalian. Apabila kita menghormati orang tua kita. Dari bacaan-bacaan firman Tuhan tadi, ada beberapa janji berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang menghormati orang tua. Di antaranya, hidup berbahagia. Semua orang rindu, pengen hidup bahagia. Tidak ada orang yang pengen hidup menderita. Kita juga punya impian hidup berbahagia. Syaratnya, di antaranya menghormati siapa? Menghormati orang tua. Kemudian berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi orang yang menghormati orang tua, yaitu panjang umur. Ya, panjang umur, hidup berbahagia, panjang umur. Siapa yang nggak mau? Wah, luar biasa. Warga SMP Penuh yang saya kasihi, kita jadilah orang-orang yang dengarkan firman Tuhan, tidak meremehkan firman Tuhan. Terimalah dengan sukacita. Saya juga rindu ketika anak-anak merespon firman Tuhan, harus dengan saksama. Dengarkan baik-baik. Sebelum hamba Tuhan, sebelum Bapak menyampaikan firman Tuhan ini, berdoa dulu. Firman Tuhan apa yang akan Tuhan berikan kepada anak-anak SMP Penuh. Inilah firman Tuhan yang hadir hari ini, yaitu menghormati orang tua. Berkatnya, hidup berbahagia, panjang umur, dan beroleh pengertian. Beroleh pengertian. Beroleh pengalaman. Hidupnya cerdas. Ya. Punya kepandaian di atas rata-rata. Kalau menghormati orang tua. Yang berikutnya adalah berkenan kepada Tuhan. Indah di pemandangan Tuhan. Tuhan acungkan jempol bagi setiap anak-anak yang menghormati orang tua. Nah, itulah anak sekalian, firman Tuhan bagi hari ini. Mari kita menjadi anak-anak yang menghormati orang tua.
Dengan demikian, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa sekalian. Ingat lagu kesukaan Penuai, mengasihi lebih sungguh, ya. Tuhan yang bagian ini. Mengasihi lebih mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada mengasihi lebih mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepada mengasihi Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, aku hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Tentang menghormati orang tua. Melalui pesan firman Tuhan hari ini ya Tuhan, kami disadarkan kembali, kami diingatkan bahwa kami anak-anak Penuai, kami guru-guru Penuai, seluruh keluarga besar Penuai, wajib menghormati orang tua. Bahkan lebih lagi, itu harus menghormati orang tua. Karena itu perintah-Mu, perintah yang harus kami lakukan dengan ketulusan, perintah yang harus kami lakukan dengan kasih tanpa keterpaksaan. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan firman-firman-Mu, di antaranya menghormati orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Roh Kudus memberkati setiap anak-anak kami, agar mereka mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yakni menghormati ayah dan ibunya, menghormati papa dan mamanya, menghormati guru-gurunya sebagai orang tua didik di sekolahnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku hamba-Mu berdoa, turunkanlah kasih-Mu kepada setiap anak-anak kami, anak SMP Penuai, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Urapan Allah turun atas mereka, sehingga mereka dituntun oleh Roh Kudus. Hidup mereka dijaga dari pergaulan yang tidak benar. Hidup mereka dilindungi oleh Tuhan dari wabah yang sedang merajalela. Tuhan, lindungilah mereka ya Tuhan Yesus. Berikan keselamatan, berikan kesehatan yang sempurna, dan berikan mereka hati yang dengarkan firman Tuhan, sehingga hidup mereka, hidup yang berhasil, jadi generasi yang ilahi, di angkatan yang akan memuliakan nama Tuhan, di angkatan yang akan memegahkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga berdoa,
Di semua orang tua murid SMP Penuai, Tuhan berkati mereka untuk mereka dapat mengasihi anak-anaknya, memberkati anak-anaknya, menuntun anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan memberikan dorongan dengan motivasi agar anak-anak tetap dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan orang tuanya, berkati usaha mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua guru-guru, karyawan sekolah Penuai ini. Biar Penuai ini, sekolah SMP Penuai ini hari ke hari semakin menghadirkan generasi yang ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin.